kelompok 7 akan menjelaskan tentang kerajaan Singgasari. Kami yang beranggota 4 orang, dan perkenalkan, nama saya Aulun Arijah. Saya Antoni Rizkyatian. Saya Muhammad Ibn Sufyan. Saya Sabila Rahmawati. Ini saya akan membacakan latar belakang Singgasari. Ken Arok adalah pendiri dinasti Singgasari yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Pulau Jawa pada masa Hindu-Buddha. Singgasari di bawah kepemimpinan Ken Arok berhasil menjadi salah satu kerajaan yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Selain itu, Singgasari juga membentuk dasar bagi Amar Abdullah Arfan yang awalnya berkecimpung di dunia kriminalitas, namun setelah bertemu dengan seorang Brahmana bernama Loh Gawe yang saat itu sedang mencari titisan Dewa Wisnu yang kelak menjadi raja di tanah Jawa, Ken Arok berubah 180 derajat menjadi orang baik dan belajar tata cara hidup yang berguna bagi masyarakat lainnya. Penelitian mengenai kerajaan Singgasari sudah ada yang membahas, di antaranya yaitu sejarah kejayaan Singgasari yang ditulis oleh Siwintala Ahmad dan Nurti Lestari pada tahun 2019, dan perjuangan Ken Arok menjadi raja kerajaan Singgasari tahun 1222-1227 ditulis oleh Agus Susilo dan Sarkowi tahun 2020. Namun penelitian mengenai sistem pemerintah kerajaan Singgasari belum ada. Hal ini dirasa penting karena dengan melihat kembali sistem pemerintah kerajaan Singgasari, maka dapat memberikan pemahaman yang berharga tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam konteks pemerintahan modern untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat dan keberhasilan negara. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk meneliti dengan judul Kerajaan Singgasari, jejak penting dalam pemerintahan Pulau Jawa. Kerajaan Singgasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singgasari, Kabupaten Malang, dan merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit 1293 Masehi sampai awal abad ke-6 Masehi. Nama resmi Kerajaan Singgasari sendiri sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Kitab Nagara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Menurut Kitab Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri ketika itu yang menjabat sebagai aku atau setara jabatan camat zaman sekarang. Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Setelah mengambil alih kekuasaan sebagai aku di Tumapel, Ken Arok memiliki impian untuk menjadi seorang raja, menjadikan Tumapel sebagai sebuah negara yang merdeka. Sebelumnya Tumapel hanya berada dalam pengaruh kerajaan Kediri. Berkat dukungan dari pemerintahan Kertajaya yang saat itu memerintah Kediri, melalui keberhasilan dalam memimpin pemberontak tersebut, Ken Arok tidak hanya membebaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri, tapi juga mengukuhkan penguasaannya atas Kediri dan mendirikan sebuah kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Singgasari. Kisah sukses atau peliharaan kekuasaan raja-raja kerajaan Singgasari dijelaskan dalam Kitab Pararaton selalu diwarnai pertumpahan darah yang dilatarasi balas dendam. Ken Arok mati dibunuh Anuspati atau anak tirinya. Anuspati dibunuh Tohjaya, anak Ken Arok dari Selir. Tohjaya mati akibat pemberontakan Rangguwani Amar Abdullah Arfan, anak Anuspati. Hanya Rangguwani
Ranggawuni yang digantikan Kertanegara atau putranya secara damai. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintahan Ken Arok. Ken Arok adalah seorang raja yang suka mendukung kreativitas seni budaya. Namun dalam hal sastra budaya Kerajaan Singasari kurang menghasilkan karya yang unggul. Hal ini karena Kerajaan Singasari selalu disibukkan oleh konflik inter dan konsolidasi yang selalu gagal. Sehingga berita tentang Singasari masih berkisar antara konflik politik yang kelabu dan kurang menggembirakan prestasinya. Ken Arok sebagai penguasa kerajaan Singasari selalu memperingati perjuangan dan orang-orang yang mendukungnya. Dia berusaha untuk menjadi pemimpin yang patuh terhadap nilai-nilai lokal yang berlaku di sekitarnya. Ken Arok berkomitmen untuk menjadi seorang raja yang dihormati dan pentingnya mempertahankan integritasnya. Dia tekun dalam upaya untuk menjadi pemimpin yang benar-benar melayani kepentingan terbaik rakyatnya dengan sebaik mungkin dan berupaya untuk membawa kemakmuran bagi kerajaannya. Sebagai seorang pemimpin yang melayani, Ken Arok mampu mengendalikan dorongan egoisnya dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Sebagai pemimpin yang sesungguhnya, dia selalu tenang, memiliki pemahaman diri yang mendalam dan tidak mudah marah atau terpancing emosi. Pemerintahan Anusapati. Kisah mengenai siapa itu Anusapati memiliki beberapa versi cerita. Menurut naskah kuno berjudul Naga Kertagama, bahwa Anusapati adalah putra dari Ranggah Raja Sasanggrinana Apitra, nama pendiri kerajaan Tumapel. Dengan kata lain, Anusapati adalah putra dari Ken Arok. Adapun Anusapati menurut Amar Abdullah Arfan, naskah bertujuh Pararaton adalah putra dari pasangan Tungga Ametung dan Ken Dedes. Namun Tungga Ametung dibunuh oleh Ken Arok sejak dalam kandungannya. Namun ternyata ketika Anusapati dewasa mengetahui bahwa Anusapati adalah anak kandung Ken Arok, sehingga ketika Ken Arok meninggal, Anusapati diangkat menjadi raja. Pada kepemimpinan Anusapati, bahwa Anusapati menunjukkan cinta yang mendalam terhadap tanah airnya. Dia merasa perlu melindungi Nusa, bangsa dan negara agar terhindar dari ancaman musuh. Anusapati meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang Ken Arok dengan berusaha menyatukan pihak-pihak yang sebelumnya berselisih. Kepemimpinannya sangat berat, terutama karena ketegangan antara dua dinasti keturunan Ken Dedes mencapai puncaknya, dan mungkin juga dipengaruhi oleh kutukan yang terkait dengan keris Empu Gandring. Sumpah yang diucapkan oleh Empu Gandring ternyata terbukti benar, dengan keris hasil karyanya yang terus digunakan untuk melakukan pembunuhan sebagai dampak dari dendam yang berlarut-larut. Empu Gandring, Tunggal Ametung, Kebo Ijo, dan Ken Arok semuanya telah menjadi korban dari keris yang sial itu. Dan keris tersebut terus menelan korban yang terus bertambah. Begitupun dengan Anusapati. Ketika mengetahui bahwa ayahnya dibunuh, maka dia mencari intrik untuk balas dendam. Masa pemerintahan Tohjaya. Menurut kitab Paraton, Tohjaya adalah keturunan Ken Arok dan Tenumang yang merupakan kulit Ken Arok. Setelah Ken Arok tewas oleh Anusapati, Tohjaya berkeinginan untuk membalaskan dendam. Dia mengajak Anusapati untuk bertarung sabung ayam. Walaupun Anusapati telah mengatur pengamanan tambahan, namun Tohjaya berhasil menemukan celah dalam pertarungan tersebut dan akhirnya berhasil membunuh Anusapati dengan Amar Abdullah Arfan menggunakan keris Empu Gandring yang dipinjam dari Anusapati. Setelah kematian Anusapati, Tohjaya pun naik tahta sebagai Raja Singasari. Pemerintahan Wisnuwardana. Dalam kitab Pararaton, Wisnuwardana awalnya dikenal sebagai Ranggawuni yang merupakan keturunan dari Anusapati dan Mahesa Campaka. Ranggawuni memiliki seorang keturunan bernama Kertanegara. Setelah naik tahta sebagai raja, Ranggawuni mengganti gelarnya menjadi Wisnuwardana yang menantukan kemurahan dari Sang Wisnu. Kertanegara. Sri Maharaja atau dikenal sebagai Kertanegara merupakan anak Wisnuwardana yang memerintah sebagai Raja Singasari pada periode 1248
hingga 1268. Ibunya adalah Jayawardhani yang merupakan putri Batara Parameswara, anak sulung Ken Arok yang adalah pendiri Singasari melalui Amar Abdullah Arfan. Ekonomi. Letak kerajaan Singasari di tepi Sungai Bengawan, Solo memberikan kita kesimpulan bahwa masyarakat turut serta aktif dalam kegiatan perekonomian pelayaran. Selain itu, dengan suburnya bumi Jawa, sektor pertanian pun menjadi bagian dari aspek perekonomian yang maju di Singasari beserta hasil buminya. Pada masa Singasari dikenal beberapa jenis tempat keagamaan yang senantiasa dijaga khususnya oleh raja, antara lain kalan atau mandala pengguruan agama, kalayang atau tempat tinggal petugas keagamaan, dan kamulan atau tempat suci untuk memuja nenek moyang. Ada juga kakurangga, tempat petugasan pembukaan agama Buddha yang berbaju kurung-kurung jubah pendeta. Putih wihara atau biara untuk pendeta agama Buddha. Prahayanan atau tempat pemujaan dari karsian para resi. Sosial budaya. Raja Singasari mempunyai wawasan kewilayahan yang lebih luas daripada raja-raja Kadiri. Hal ini terungkap pada prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Raja Seminingrat yang menyebutkan pengangkatan para kerabatnya di berbagai negara di Jawa dan Madura, seperti Lumajang, Madura, Daha, Burawan, Marono, Rin, dan Luwa, dengan Kediri tercakup di dalamnya. Edi Sediawati dalam penelitian tentang Arka Ganesha pada masa Kediri di Singasari menunjukkan pada masa Singasari tercipta puncak perkembangan seni Arka. Dicukupkan sekian penjelasan tentang kerajaan Singasari dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.